Di sebuah tempat yang disebut benua Yulan, terdapat 4 kerajaan besar di bagian timur dan 2 aliansi besar di bagian barat, sehingga membuat perseteruan kedua wilayah terus berlanjut, serta hanya bisa mengandalkan prajurit dan para ahli sihir. Kemudian kita diperlihatkan seorang bocah bernama Linley dari klan Barut sedang menghadapi bocah gemoy dari klan Felix. Meskipun postur tubuh musuhnya lebih besar, serta memiliki fisik luar biasa kuat, bahkan membuat Linley sangat kesulitan untuk menghadapinya. Namun dengan tekad pantang menyerah dan memiliki ambisi menjadi kuat, Linley pada akhirnya berhasil membalikan keadaan, serta menjatuhkan si bocah gemoy. Di saat Tuan Muda klan Felix mengakui kekalahan serta memberikan hadiah makanan sebagai taruhan, Linley justru tidak memperdulikannya. Tujuannya hanyalah menjadi kuat agar bisa lulus ujian menjadi prajurit darah naga. Di sisi lain, ayah Linley bernama Hawk Barut terlihat meragukan Linley bisa menjadi prajurit darah naga. Pasalnya sudah lebih dari 10 generasi, klan Barut sangat sulit menjadi prajurit. Bahkan dia saja hanya bisa menjadi prajurit biasa level 6. Hanya saja mengingat tekad Linley sangat kuat, serta menjadi prajurit darah naga adalah kebanggaan klan Barut, Hawk masihlah berharap impian putra sulungnya bisa terwujud. Dijelaskan, klan Barus pada dasarnya adalah klan kuno yang memiliki garis keturunan prajurit darah naga paling mulia dari keturunan naga suci biru dalam legenda. Bahkan dikatakan, leluhur pertama klan Barus berhasil mengalahkan naga emas dan naga hitam dengan senjatanya. Namun sayangnya seiring berjalannya waktu, garis keturunan semakin menipis, membuat klan Barus mulai mengalami kemunduran hingga saat ini. Beberapa saat kemudian, dengan menggunakan sebuah ritual khusus, Hawk terlihat memulai ujian garis darah naga di tubuh Linley. Namun sayangnya hanya dengan proses singkat setelah Linley melepaskan darahnya ke sebuah artefak suci, hal itu tidaklah membuahkan hasil apapun. Bukannya marah Linley gagal, Hawk justru beranggapan semuanya adalah takdir. Terlebih lagi sudah hampir 1000 tahun, klan Barus tidak lagi bisa melahirkan prajurit garis darah naga. Malam harinya, ketika Linley sedang melampiaskan emosinya, dia tiba-tiba dihampiri oleh adiknya bernama Wharton, serta memberikan kabar kalau ayah mereka kembali menjual barang untuk mendapatkan uang tambahan kepada klan Felix, termasuk patung batu kesayangannya. Di saat Linley meminta Wharton untuk tidak marah, serta mengatakan ayah mereka juga memiliki kesulitan, Wharton tiba-tiba saja mengajaknya bermain petak umpet di rumah leluhur. Namun Linley justru menolaknya dan beranggapan, pastilah ada barang bagus di rumah leluhur yang sudah tidak disapu selama 100 tahun, sehingga kemungkinan bisa menemukan barang untuk dijual demi membantu ayah mereka. Singkat cerita, ketika Linley sedang mencari-cari barang di rumah leluhurnya, dia tanpa sengaja menemukan sebuah cincin dengan pola sihir dan ukiran naga. Namun belum sempat dia memikirkannya lebih jauh, dia tiba-tiba saja diminta untuk segera menemui ayahnya. Selain meminta Linley untuk tidak memikirkan masalah keluarga, Hawk juga menjelaskan, klan Barus memiliki garis keturunan unik, tidak bisa berlatih kitab biasa, dan hanya bisa menggunakan kitab rahasia darah naga. Namun sayangnya, dikarenakan garis darah naga mereka tidak cukup kuat, mereka tidak bisa berlatih kitab tersebut. Itulah yang membuat para pendahulu Linley termasuk sang ayah hanya stuck di level 6 seumur hidup. Meskipun fakta tersebut mengejutkan, namun Linley tidaklah ingin menyerah dan menegaskan, meskipun tidak bisa menjadi prajurit darah naga, namun dia tetaplah akan menjadi kuat demi mengembalikan kejayaan klan Barut.
Keesokan harinya, di bawah instruksi Kapten Hillman, Lin Lei dan seluruh bocah kota Wusan terlihat memulai latihan untuk menjadi prajurit biasa level 1. Bahkan tidak seperti para bocah lainnya, Lin Lei terlihat berlatih tanpa kenal lelah, sehingga membuat beberapa bocah beranggapan dia sudah kelewatan batas. 这家伙疯了，他已经都500个了，加油！这也太厉害了，加油！ Di ujian terakhir untuk menembus level 1 dan menghancurkan sebuah batu, para bocah dari klan Felix ternyata telah melakukan kecurangan dan mengganti batu ujian dengan batu intan. Namun sayangnya, usaha mereka untuk menggagalkan ujian Lin Lei gagal total. Pasalnya dengan tekad luar biasa, Lin Lei justru mampu menghancurkan batu intan. Bersamaan dengan hal tersebut, seorang bawahan melaporkan ada hewan magis muncul di wilayah barat, sehingga membuat perbatasan menjadi kacau. Nah, ternyata hewan magis yang muncul adalah tunggangan Rudy yang diketahui merupakan prajurit alam suci level 9. Dia terlihat sedang melakukan pertarungan dengan Dillon yang juga prajurit alam suci level 9, serta tanpa sengaja melewati kota Wusan, sehingga menimbulkan efek pertarungan mematikan bagi para penduduk kota. 既然你这么固执，听我说，快走！ Dalam situasi kepanikan serta melihat Lin Lei masih berjuang melarikan diri dari lokasi pertarungan, Wharton secara nekat ingin menghampiri kakaknya. Tapi tiba-tiba... Di saat Lin Lei merasa muak kepada dirinya sendiri tidak bisa melindungi adiknya sampai jatuh pingsan, sebuah batu terlihat jatuh ke arahnya, sehingga dia dengan nekat melemparkan sang adik menjauh untuk menghindari benturan dan mengorbankan hidupnya. Tapi siapa sangka, cincin yang sebelumnya dia temukan bereaksi dan menyelamatkannya, serta memunculkan sosok penyihir agung. Bahkan sang penyihir telah terkejut kalau ternyata Lin Lei memiliki 3 elemen di tubuhnya, yaitu elemen angin, tanah, dan api. 将不可估量啊！如果走上魔法使之路， Keesokan harinya, setelah Lin Lei tersadar dan mendapatkan laporan adiknya baik-baik saja, dia kembali dikejutkan dengan kemunculan penyihir agung tingkat suci yang diketahui bernama Derin. Bahkan mengetahui bakat sihir Lin Lei sangat melimpah, Derin lantas menawarkan kepadanya untuk menjadi muridnya, serta berjanji akan menjadikan Lin Lei sebagai penyihir agung terkuat di benua. Tidak menolaknya, serta memanglah ingin menjadi kuat, Lin Lei lantas menyetujui tawaran Derin. Malam harinya sambil menikmati makan malam, Lin Lei lantas mengutarakan niatnya untuk menjadi seorang penyihir. Meskipun sang ayah sempat ragu, serta selama ini Lin Lei tidak pernah menunjukkan bakat sihir, bahkan merubah arah latihan sangat beresiko, namun berkat bantuan Derin untuk mengontrol elemen sihir di dalam tubuhnya, Lin Lei mampu menunjukkan bakat sihir api di sebuah lilin. Fakta barusan jelas membuat sang ayah terkejut. Bahkan meski standar memasuki akademi sihir sangat ketat, serta biayanya sangat mahal, namun sang ayah justru tidak memperdulikannya. Dia benar-benar mendukung keputusan Lin Lei menjadi seorang penyihir, serta berniat memasukkannya ke dalam akademi Ers yang menjadi akademi terbaik benua Yulan. Keesokan harinya di bawah bimbingan Derin, Lin Lei mulai melatih sihir tanah dan mencoba menciptakan duri tanah. Namun di tengah-tengah latihan, Lin Lei tanpa sengaja mengganggu hewan magis tikus bayangan. Menyadari dalam situasi terdesak potensi Lin Lei justru bisa berkembang, Derin justru beralasan
kalau tikus bayangan adalah hewan magis tingkat 4, serta sangat cocok untuk dijadikan hewan kontrak. Mendengarkan hal tersebut, serta ingin segera berkembang, Lin Lei lantas mencoba mendekati tikus magis untuk mendapatkannya. Seiring berjalannya waktu mencoba menangkap tikus magis, Lin Lei juga menyempatkan diri berlatih fisik seorang prajurit, serta terus-menerus berlatih sihir di bawah bimbingan Derin. Dan tidak terasa waktu berlalu sangat cepat, Lin Lei kini telah tumbuh dewasa berusia 20 tahun dan menjadi penyihir tingkat 1. Tepat ketika Lin Lei sedang melakukan perjalanan untuk mengikuti tes Akademi Ers, tikus magis yang tidak rela ditinggalkan olehnya tiba-tiba saja menghampiri Lin Lei. Tidak lagi seperti sebelumnya, tikus bayangan justru secara sukarela melakukan kontrak darah dengan Lin Lei. Meskipun hanyalah bisa dilakukan oleh seorang penyihir tingkat 7, namun dikarenakan tikus bayangan secara sukarela melakukannya, maka tidak ada batasan melakukan kontrak darah. Kemudian Lin Lei memberinya nama panggilan dengan sebutan Baby. 那就叫你贝贝。林雷，你没事吧？ Singkatnya, setelah tiba di tempat pengujian memasuki Akademi Ers, serta melihat seorang pemuda gagal ujian, Derin lantas meminta Lin Lei untuk bertahan semampunya, di mana ujian akan melihat seberapa kuat kekuatan mentalnya. Bersama dengan hal itu dan Lin Lei menjadi peserta berikutnya, dia langsung mengikuti ujian penguji elemen. Melihat Lin Lei baru berusia 20 tahun dan memiliki 3 elemen, bahkan elemen angin dan tanah sudah berada di tingkat tinggi, sedangkan elemen api berada di tingkat menengah, para guru dari berbagai akademi terlihat mulai tertarik kepadanya. Kemudian Lin Lei diharuskan masuk ke dalam formasi untuk menguji kekuatan mentalnya. Melihat Lin Lei mulai kesulitan melewati tekanan mental, para guru dari berbagai akademi mulai menawarkan diri untuk mengajak Lin Lei bergabung dengan akademi mereka, bahkan siap memberikan beasiswa dan uang setiap semesternya. Namun sayangnya, Lin Lei tidaklah memperdulikannya. Dia juga mengingat semua impiannya untuk mengembalikan kejayaan keluarga Barut, sehingga dia tetap bertekad untuk masuk ke dalam Akademi Es. Setelah Lin Lei dinyatakan memiliki kekuatan mental tingkat atas, seorang perwakilan dari Akademi Ers lantas secara pribadi mengajak Lin Lei untuk bergabung dengan akademi, sehingga Lin Lei tanpa basa-basi langsung menerimanya. Malam harinya, mendapatkan kabar dari Hilman kalau Lin Lei berhasil diterima di Akademi Ers, jelas membuat Hawk merasa bangga. Dia bahkan berjanji cepat atau lambat, pastilah akan segera menyusul Lina alias istrinya yang entah di mana keberadaannya. Keesokan harinya di gerbang akademi yang terlihat sangat megah dan dipenuhi dengan banyak murid baru, Lin Lei tanpa sengaja melihat seorang murid sedang ditindas oleh tuan muda dari klan Lan dan kedua anak buahnya. Sehingga tanpa pandang bulu, Lin Lei segera membantunya. 你这么做是不是有些过分？ Keributan antara kedua belah pihak jelas menarik perhatian para murid lainnya, sehingga membuat kedua anak buah Len terlihat ketar-ketir masalah ini akan membesar, serta meminta tuan muda Len untuk meninggalkan tempat ini. Meskipun menyetujuinya, namun Len meminta Lin Lei untuk tidak merasa senang, pasalnya dendam di antara mereka tidak akan pernah dia lupakan. 看什么看啊！都停下！ Tidak berselang lama setelah tiba di kamar asrama nomor 1987, Lin Lei disambut dengan baik oleh seorang pemuda bernama Yale yang akan menjadi teman sekamarnya, bahkan mengangkat Lin Lei menjadi saudara. Pasalnya mereka akan bersama di kamar yang sama selama puluhan tahun. Di saat Lin Lei terkejut,
dan Yale menjelaskan harus mencapai tingkat 6 baru bisa lulus dari Akademi Ers dan membutuhkan puluhan tahun, Derin lantas meminta Linley untuk santuy aja. Dengan adanya dirinya, paling lama hanya membutuhkan waktu 10 tahun untuk menjadi penyihir level 6. Tidak berselang lama, mereka juga dihampiri oleh murid baru bernama Georgi, serta memberikan hadiah sebagai tanda pertemuan mereka, di mana Linley mendapatkan kristal untuk menguji elemen, sedangkan Yale mendapatkan sebuah bros yang diberkahi oleh pendeta agung elemen cahaya. Tepat ketika Linley mencoba menggunakan kristal dan memunculkan elemen ganda bumi dan angin, seorang murid baru bernama Reno Dustan memasuki ruangan bersama dengan pengawalnya bernama Kakek Lum, sehingga Derin yang merasa Kakek Lum bisa merasakan keberadaannya langsung kembali bersembunyi di dalam cincinnya. Singkatnya, setelah saling berkenalan serta Reno tanpa sengaja melihat tikus magis bayangan, dia justru berambisi untuk menangkapnya. Tidak membuahkan hasil apapun serta baru mengetahui tikus bayangan alias Baby adalah peliharaan Linley, hal itu seketika membuat semua anggota terkejut, bahkan membuat persahabatan mereka mulai akrab, di mana Yale akan menjadi bos, Georgi menjadi nomor 2, Linley nomor 3, tikus bayangan nomor 4, dan Reno menjadi nomor 5. Keesokan harinya, Linley terlihat mulai memasuki kelas sihir angin untuk belajar mengontrol dasar kekuatan angin, serta ada seorang murid perempuan bernama Delia sangat mahir dalam menguasai elemen angin. Tidak berselang lama, seorang guru bernama Trey sekaligus murid tahun ke-6 Akademi terlihat menunjukkan diri, serta menunjukkan pengendalian elemen angin. Bahkan angin dikatakan bisa menjadi senjata paling tajam dan mematikan. 念出咒语，风之刃。 Melihat Dilea tidak memperhatikan pelajarannya, Trey lantas memintanya untuk menunjukkan kontrol elemen angin. Meskipun Dilea telah menunjukkan kemampuannya mengontrol elemen angin sesuai dengan apa yang sebelumnya ditunjukkan oleh Trey, bahkan mampu merubah angin menjadi bilah angin untuk memotong bulu, namun Trey justru beranggapan hal tersebut tidaklah sempurna, bahkan menganggap Dilea terlalu percaya diri dengan kemampuannya. Tidak hanya itu, Trey juga menjelaskan Akademi Ers dipenuhi dengan orang hebat, sehingga jika mereka ingin menunjukkan kekuatan, mereka bisa melakukannya di kompetisi duel penyihir tiap tingkat, dan bukan pamer di kelas yang merupakan tempat belajar. 云雷巴鲁克，你觉得怎么样？ Sore harinya, ketika Linley memutuskan untuk fokus belajar elemen angin, serta bisa mempercepatnya menjadi penyihir tingkat 6 dan lulus dari akademi, dia tanpa sengaja mendengar Dilea meluapkan emosinya. Di saat Dilea beranggapan Linley pastilah ingin mengejeknya, Linley justru menegaskan rasa hormat haruslah diperjuangkan dan bukan datang dari orang lain. Ya intinya, kalau Dilea pengen dihormatin, dia harus menunjukkan kekuatannya sendiri ya guys ya, bukan ngemis pengen dihormatin. Singkatnya, selama beberapa hari ke depan, Linley terlihat melakukan latihan sangat keras di bawah bimbingan Derin. Dia juga menyempatkan diri untuk berkumpul dengan para sahabatnya. Tidak terasa, waktu berlalu 1 tahun singkat, dan dalam periode waktu tersebut, Linley telah berhasil menjadi penyihir tingkat 2. Meskipun Derin merasa puas, namun Linley beranggapan pencapaiannya masih terlalu lambat, sehingga dia tetap ingin berlatih lebih keras untuk secepat mungkin lulus dari akademi.
Keesokan harinya, ketika guru Trey meminta Lin Lei untuk ikut turnamen antar tingkat, namun dikarenakan tidak ada hadiah uang, Lin Lei justru menolaknya. Dia lebih memilih untuk terus berlatih dan tidak membuang waktu. Keesokan harinya, ketika Georgie menjadi pembawa acara kompetisi penyihir, serta di pertandingan pertama Tuan Muda Len akan menghadapi Leito, para murid terlihat emosi melihatnya. Terlebih lagi Len selama ini dikenal sangat sombong dan mengaku tidak terkalahkan di tingkat yang sama. Tidak hanya itu, menyadari Lin Lei telah menembus tingkat kedua, Yellow terlihat memintanya untuk ikut kompetisi untuk mengharumkan nama Kamar 1987 dan menghajar Len. Namun sayangnya, Lin Lei menolaknya serta ingin berlatih demi menembus tingkat 3. 突破3级魔法师。 Baru saja meninggalkan arena baku hantam dan tanpa sengaja bertemu dengan Dilea, Lin Lei sempat bertanya apakah dia mengikuti kompetisi. Namun Dilea ternyata sama seperti Lin Lei yang sama sekali tidak tertarik mengikuti kompetisi tersebut. Sementara itu di bawah pembawa acara alias Georgie, seluruh penonton terlihat antusias menyaksikan kompetisi penyihir tahun pertama, di mana Reno Dustan yang berasal dari Akademi Sihir Api dan dikenal sebagai jenius atribut api akan menghadapi Leto dari Akademi Sihir Atribut Air. 完成1级魔法师的训练了，对对对，就是他。就决出1年级的2强。 Di sisi lain, Lin Lei baru terlihat melakukan latihan di bawah bimbingan Diren XP Land untuk menembus level 3. Meskipun penyihir level 1 sudah memiliki kekuatan sihir, namun energi di dalam tubuh masih tidak teratur, sehingga tidak bisa melepaskan kekuatan secara maksimal. Sedangkan penyihir level 2 sudah mampu menstabilkan kedua kekurangan tersebut, dan energi sihir mulai berputar dalam tubuh. Sementara penyihir level 3 harus menggunakan kekuatan mental untuk membentuk pusaran sihir. Sedangkan level 4-6, energi spiritual akan memadat menjadi bintang sihir. Dan di atas level 7, bintang padat akan berubah menjadi peta bintang sihir. Di tempat lain, hanya dalam waktu 2 menit singkat, Reno Dustan berhasil memenangkan pertandingan, sehingga membuatnya menjadi idola baru bagi para penyihir tahun pertama. Di saat Yale membanggakan Reno Dustan dan beranggapan dia akan menjadi juara di kompetisi tahun pertama, Tuan Muda Len yang tanpa sengaja mendengarnya justru beranggapan kemampuan Reno biasa-biasa saja, menang lawan penyihir receh tidaklah bisa dibanggakan. Singkatnya, seiring berjalannya waktu, baik Reno dan Tuan Muda Len berhasil memenangkan satu persatu pertandingan, sehingga membuat mereka pada akhirnya akan bertemu di pertandingan final. Sementara itu, setelah beberapa hari berlalu dan mencoba melakukan terobosan, Lin Lei selalu saja gagal mencapai level 3, sehingga membuatnya merasa cukup frustasi. Namun setelah mendengar ucapan Diren tidaklah boleh terburu-buru ingin mencapai hasil instan, hal itu langsung menyadarkan Lin Lei, sehingga dia mulai secara perlahan memfokuskan dirinya. Di tempat lain, ketika Reno sedang menceritakan setiap pertarungan yang dia lewati, serta Georgie beranggapan lawan yang akan dia hadapi alias Len sudah mencapai level 2, Reno justru tidak gentar sedikit pun. Meskipun dia juga mengakui afinitas level 2 Len berada di atasnya, tapi dia yakin bisa menang melawannya. Bersamaan dengan hal tersebut, Lin Lei terlihat memasuki ruangan dengan wajah murung, sehingga seluruh anggota memintanya untuk lebih bersantai dan tidak memaksakan diri. Tapi Lin Lei justru tidak menghiraukannya. 我还好，老师加油。 Menyadari Lin Lei kekurangan sumber daya alias Kismin, bahkan mencapai level 2 dalam waktu singkat sudah merupakan pencapaian luar biasa, Yale dan kedua anggota lainnya lantas berniat untuk membantu Lin Lei nantinya, sehingga rekan mereka tidak perlu bersusah payah seperti ini lagi. Keesokan harinya,
Di bawah pembawa acara kompetisi alias Georgie, seluruh murid terlihat antusias menyaksikan pertandingan final antara Reno Dustan dan Tuan Muda Len. Pasalnya akan menentukan siapa sih penyihir terkuat tahun pertama. Di saat Reno mengatakan tidak akan menandiri, Len justru dengan sombong mengatakan Reno pastilah akan bonyok di tangannya. Sementara Georgie langsung mengumumkan pertandingan dimulai. Menyadari Reno memiliki kemampuan, Len tanpa basa-basi langsung melepaskan sihir meteor api langit. Meskipun Reno mampu menghindari setiap serangan meteor dan mencoba melakukan serangan jarak dekat, tapi siapa sangka dia justru masuk ke dalam jebakan, membuatnya langsung terkena sihir yang sudah dipersiapkan musuhnya. Siapa sangka dalam situasi terdesak, Reno Dustan justru berhasil melakukan terobosan ke level 2, sehingga membuatnya mampu melepaskan atribut api luar biasa Edun untuk melepaskan diri dari tekanan sihir, bahkan berhasil membalikan situasi pertandingan. Melihat Reno berada di atas angin, serta Len saat ini terjebak dalam teknik sihir belenggu api bumi, jelas menjadi pukulan telak bagi pihak Tuan Muda Len. Sementara pihak Reno jelas merasa senang dengan kejadian tersebut. Sementara itu di atas arena, ketika Reno ingin memberikan pelajaran, Tuan Muda Len berpura-pura lemah dan mengakui kekalahan. Namun siapa sangka, ketika Reno sudah menarik kembali sihir belenggu api bumi dan lengah terhadap musuhnya, Len justru hanya berpura-pura lemah dan secara licik kembali menyerang menggunakan sihir api bumi, serta menegaskan dirinya adalah penyihir level 3. Jadi bagaimana mungkin kalah dari penyihir level 2? Meskipun Georgie telah meminta Len untuk berhenti, serta Reno Dustan sudah pasti akan kalah, namun Len tidaklah memperdulikan ucapan tersebut. Dia justru terus-menerus melepaskan sihir, sehingga membuat Reno benar-benar terluka parah. Melihat Reno terluka, Yali dan Georgie sempat emosi dan beranggapan Len adalah penyihir pengecut. Tapi Len jelas tidaklah memperdulikannya, bahkan meminta Georgie untuk mengumumkan pemenang kompetisi. Di saat Yale emosi dan ingin menghajarnya, Georgie segera menghentikannya. Pasalnya bukan waktu yang tepat untuk balas dendam. Lebih baik segera membawa Reno ke ruang medis terlebih dahulu. Sementara Len justru menobatkan dirinya sendiri sebagai juara kompetisi. Di sisi lain, setelah melakukan latihan tanpa henti di bawah bimbingan Diren, Lin Lei pada akhirnya berhasil menerobos level 3, serta mampu menggunakan teknik sihir tombak tanah yang menjadi sihir tingkat 3. Beberapa saat kemudian, Lin Lei terlihat menghampiri seluruh anggota. Bahkan di momen ini, Reno masih saja marah-marah pasca kalah dari Len. Namun setelah Yali dan Georgie mengatakan Reno tidak akan kalah jika bertanding secara sportif, hal itu langsung membuatnya merasa tenang. Sayangnya di momen yang sama, Len dan kedua anak buahnya justru mendatangi mereka, serta mencoba melakukan provokasi, sehingga membuat Reno benar-benar terpancing emosi. Sementara Yale sebagai kakak tertua mencoba menahannya dan meminta Len untuk pergi dari tempat ini. Bukannya menuruti perintah barusan, Len justru mencoba melakukan provokasi kepada Lin Lei, sehingga membuat sang MC sempat naik darah dan langsung mencekik lehernya, membuat Len benar-benar tidak berdaya. Kejadian barusan jelas membuat Len benar-benar emosi, tapi kedua bawahannya segera memintanya untuk tidak melakukan kekerasan. Pasalnya di tempat ini ada larangan untuk baku hantam. Tidak lagi mengotot, Len justru beranggapan penyihir yang menggunakan fisik untuk bertarung hanyalah sampah, serta menantang Lin Lei untuk adu kekuatan sihir.
Meskipun Reno sempat meminta Lin Lei untuk tidak menerimanya, serta Len sudah berada di level 3, tapi Lin Lei tidaklah menghiraukannya dan menerima tantangan. Mendengarkan hal tersebut, Len lantas meminta Lin Lei untuk menemuinya di arena pertandingan. Selain yang kalah harus membayar 100 koin emas, yang kalah juga harus menghindar jika saling bertemu nantinya. Belum sempat Lin Lei menyetujuinya, Yale justru menegaskan 100 koin emas terlalu sedikit. Jika Len berani, yang kalah harus membayar 1000 koin emas. Di saat Len terkejut dengan nominal barusan, kedua bawahannya justru memintanya menerima tawaran. Mereka juga yakin Len pastilah bisa mengalahkan Lin Lei. Mendengarkan hal tersebut, Len pada akhirnya menyetujuinya, sedangkan Yale segera membawa anggota meninggalkan tempat ini. Kabar Lin Lei menerima tantangan Len yang merupakan juara kompetisi, bahkan berani bertaruh 10.000 koin emas jelas menggemparkan. Tidak sedikit dari mereka beranggapan Lin Lei pasti akan kalah, serta menarik perhatian Dilea untuk melihat baku hantam. Namun tidak seperti para murid lainnya, ketiga sahabat Lin Lei jelas sangat percaya kepadanya, bahkan memberikan slogan kalau Lin Lei adalah penakluk sang juara. Di saat wasit menyatakan pertandingan dimulai, Len sempat menyombongkan diri akan menunjukkan kekuatannya, serta tidak akan membiarkan Lin Lei menggunakan kekuatan fisiknya. Namun dikarenakan Lin Lei tidaklah merespon ucapannya, Len tanpa basa-basi melepaskan sihir meteor api. Baru saja Lin Lei berhasil memblokir serangan meteor dengan kombinasi atribut bumi dan atribut angin, Len kembali melepaskan sihir yang sama, bahkan menggunakan cambuk api untuk mengekang pergerakannya, sehingga memaksa Lin Lei menggunakan sihir duri tanah untuk memblokirnya. Tidak menyerah, Len dengan gila terus-menerus melepaskan sihir yang sama secara brutal, sehingga Lin Lei segera menunjukkan sihir bilah angin level 3 untuk memblokir dan mengalihkan perhatian musuhnya, kemudian menggunakan teknik teleportasi untuk menjatuhkannya. Tepat ketika Lin Lei meminta Len untuk menyerah, Len kembali ingin menggunakan cara licik berpura-pura menyerah dan melepaskan serangan sihir secara diam-diam. Tapi sayangnya, Lin Lei telah mengetahuinya dan memblokirnya dengan sihir tembok tanah. Kemudian dilanjutkan dengan beberapa sihir atribut tanah untuk menjatuhkan Len dari atas arena pertandingan. Kemenangan Lin Lei dalam pertarungan singkat barusan jelas menggemparkan seluruh arena pertandingan. Bahkan Dilea juga baru menyadari kalau Lin Lei ternyata lebih kuat dari yang sebelumnya dia bayangkan. Di saat ketiga sahabatnya juga merasa senang, bahkan beranggapan latihan Lin Lei selama ini tidaklah sia-sia saja, serta meminta Len untuk segera membayar 10.000 koin emas sesuai dengan perjanjian. Salah satu anak buah Len justru meminta Lin Lei untuk tidak berpuas diri, di mana Lin Lei masih tidak bisa dibandingkan dengan jenius nomor 1 yang dikenal dengan sebutan DCA. Tidak berselang lama, kita diperlihatkan dengan sebuah pasukan pengawal dengan tunggangan binatang buas terlihat berjalan menuju pusat kota Fanlai, sehingga membuat seluruh warga terlihat ketakutan. Nah, ternyata rombongan pasukan sedang mengawal kelompok Lin Lei untuk merayakan kemenangan. Di saat Yale memberikan kartu magis kristal yang berisikan 10.000 koin emas kepada Lin Lei sesuai dengan nominal taruhan, Lin Lei sendiri terlihat merasa senang dan berniat mentraktir ketiga sahabatnya makan enak. Tapi sayangnya Yale menolaknya dengan alasan kalau dia sudah berjanji akan menjadi tulang punggung untuk mereka. Di tengah-tengah obrolan dan seorang bawahan melaporkan kepada Yale telah tiba di pusat kota, George lantas mengusulkan untuk pergi ke galeri seni Pro.
di mana galeri tersebut dinamai sesuai dengan seorang seniman hebat pemahat batu. Bahkan menurut rumor, ada karya dari Master Prol yang dilelang dengan harga jutaan koin emas. Georgi menambahkan, seni patung memanglah bernilai tinggi. Dari zaman kuno hingga saat ini, ada sekitar 10 patung dengan harga jutaan koin emas, sedangkan karya Master Prol menempati 3 posisi teratas, sehingga menandakan kalau Master Prol adalah seniman patung terbaik sepanjang sejarah. Tidak lagi bisa berkata apapun dan ketiga sahabatnya pengen lihat patung, Yale lantas meminta anak buahnya menuju galeri Prol. Setibanya di dalam galeri dan melihat patung Master Prol di aula pertama, Diren ternyata mengenal Master Prol dari masa 5.000 tahun yang lalu. Namun belum sempat menjelaskan secara detail kepada Linley, para sahabat Linley segera memanggilnya untuk melihat patung-patung lain di tempat ini. Yale menjelaskan, dikarenakan mereka masih berada di aula pameran biasa, patung-patung di tempat ini diukir oleh pemahat amatir. Meskipun bagus, namun harga tertinggi hanyalah puluhan koin emas saja. Kemudian Yale membawa rombongan ke aula pameran para ahli. Dengan kata lain, patung yang bisa dipajang di tempat ini sudah menandakan kemampuan pemahatnya telah diakui. Baru saja tiba di aula pameran Master, serta melihat hanya ada sedikit patung yang dipajang di tempat ini, jelas mengejutkan ketiga anggota. Sementara Yale menjelaskan, para Master memanglah jarang mengeluarkan karya baru. Pasalnya, sebuah karya yang bisa diwariskan secara turun-temurun membutuhkan kemampuan dan bakat untuk menciptakannya. Bahkan Linley sendiri mampu merasakan patung-patung di tempat ini seolah-olah hidup dan memiliki jiwa. Singkatnya, baru saja keluar dari galeri, Linley dikejutkan dengan adanya Paman Hilman, sehingga dia memutuskan untuk berpisah dengan ketiga sahabatnya. Di saat Linley kebingungan bagaimana pamannya bisa ada di tempat ini, si Hilman menegaskan tanpa sengaja memiliki tugas di kota Venlai, bahkan memberikan kabar baik, di mana kemurnian darah naga Wharton alias adik Linley telah mencapai batas, sehingga ayahnya berniat mengirim Wharton ke Akademi Prajurit di Kerajaan Aubrien. Sehingga di masa depan, ketika Linley menjadi ahli sihir terbaik, adiknya akan menjadi prajurit garis darah naga dan akan membangkitkan kembali kejayaan klan Barus. Meskipun Linley juga merasa senang, tapi dia tanpa sengaja melihat patung di dalam gerobak, sehingga membuat Linley teringat kalau patung tersebut adalah patung kesayangan ayahnya. Dengan kata lain, tujuan Hilman datang ke tempat ini bukanlah untuk memberikan kabar baik, melainkan menjual patung ke galeri Prol. Belum sempat Hilman mengatakan apapun, petugas lelang tiba-tiba menunjukkan diri, serta menolak untuk melelang patung tersebut di tempat ini. Di saat si Hilman tetangganya Udin merasa murung, Linley yang merasa iba lantas memberikan kartu magis kristal yang terdapat 9.900 koin emas di dalamnya. Dengan begitu bisa mengurangi beban ayahnya untuk membiayai adiknya memasuki Akademi Prajurit. Bahkan Linley beralasan mendapatkan uang tersebut dari kompetisi sihir yang baru dia menangkan. Singkatnya, di saat Diren beranggapan Linley tidaklah menikmati apapun dari uang yang baru saja dia dapatkan, Linley justru beranggapan semua koin emas barulah bermakna jika bisa membantu keluarganya. Kemudian bertujuan untuk melihat kompetisi sihir tingkat 3 untuk mengetahui sosok DCA. Tidak berselang lama, setibanya di arena kompetisi dan melihat DCA akan segera bertanding, Dilea telah menghampirinya, sehingga membuat Linley yang merasa penasaran bertanya, apakah DCA adalah kakaknya. Sambil membenarkan hal itu, Dilea juga menegaskan, meskipun kakaknya dikenal sebagai nomor 1 di akademi, namun lawan kakaknya juga hebat, bahkan seorang jenius elemen ganda tanah dan angin sama seperti Linley.
Bersama dengan hal tersebut, pertandingan di atas arena akhirnya dimulai, di mana DCE terlihat berada di atas angin dengan atribut angin miliknya. Di saat Lin Lei terkejut mengetahui bila angin mampu dikendalikan ke tingkat ekstrim, Diren lantas memintanya untuk fokus menyaksikan pertandingan dengan sepenuh hati, sehingga bisa menambah pemahamannya tentang sihir. Mendengarkan ucapan Diren barusan, Lin Lei tiba-tiba saja memposisikan dirinya jika menghadapi DCE, bahkan mencoba melepaskan bilah angin untuk menyerang. Tapi siapa sangka, bilah angin yang dilepaskan Lin Lei justru mampu dikendalikan balik oleh DCE, sehingga memaksa Lin Lei mengombinasikan atribut tanah dan angin untuk melakukan serangan. Meskipun Lin Lei pada akhirnya berhasil menjebak DCE dengan sihir duri tanah, tapi sayangnya DCE berhasil membebaskan diri dengan sangat mudah, bahkan mampu menciptakan sihir rantai angin, sehingga membuat Lin Lei segera mencoba memblokir dengan sihir tembok tanah. Tapi sayangnya hal tersebut tidaklah membuahkan hasil. Bersamaan dengan hal tersebut, serta DCE dinyatakan sebagai pemenang, Diren justru mengetahui DCE sudah berada di level 4. Pasalnya rantai angin hanya bisa digunakan oleh penyihir level 4. Fakta tersebut jelas menjadi tekanan bagi Lin Lei, di mana dia dan DCE memiliki umur yang sama, tetapi dia justru masih berada di level 3. Di momen ini, ketika Diren memintanya untuk tidak berkecil hati, serta DCE memanglah memiliki keuntungan kekuatan mental sangat tinggi dari lahir, Lin Lei yang tidak mau kalah justru bertanya, apakah ada cara untuk mempercepat peningkatan kekuatan mental? Dengan perasaan senang, Diren mengatakan memanglah ada, bahkan dia pernah menciptakan cara mempercepat peningkatan mental, dan bisa membuat Lin Lei mengalahkan semua jenius hanya dalam waktu 10 tahun. Di mana cara tersebut bisa dilakukan dengan cara memahat dan disebut sebagai aliran pahat datar. Malam harinya di sebuah pegunungan hewan magis, beberapa murid Akademi Ers terlihat mendapatkan serangan dari sosok monster ular, sehingga membuat mereka mencoba melarikan diri. Tapi sayangnya, satu persatu murid akhirnya tewas mengenaskan. Bahkan hanya tersisa satu murid yang harus bertahan dari kelompok monster. Keesokan harinya, ketika Diren menjelaskan teknik untuk meningkatkan kekuatan mental ciptaannya disebut ukiran pahat datar, hal itu membuat Lin Lei kebingungan dan bertanya, apakah hal itu sama seperti ukiran patung di Galeri Pro? Meskipun Diren membenarkan dugaan Lin Lei, serta mengukir bisa menggunakan berbagai macam alat untuk menciptakan sebuah patung, namun teknik ukirannya berbeda. Pasalnya hanya akan menggunakan pahat datar untuk mengukir. Selain mampu menghasilkan ukiran yang halus, menggunakan pahat datar juga bisa menghasilkan karya seni bernilai tinggi. Tapi sayangnya, dikarenakan semua karyanya disimpan di ruangan bawah tanah, dan mungkin telah menjadi abu setelah ribuan tahun berlalu, hal itulah yang membuat generasi saat ini tidak mengetahui karya seni dengan teknik pahat datar. Tidak sampai di sini, Master Prol yang dikatakan menjadi master nomor 1 dalam hal memahat patung, ternyata juga pernah belajar memahat datar dari Diren. Bisa dikatakan adalah muridnya di masa lalu. Teknik aliran pahat datar sendiri memerlukan kesabaran dan fokus ekstrim, bahkan bisa membuat orang lupa diri ketika berlatih teknik pahat datar, dan hal itulah yang bisa meningkatkan kekuatan mental puluhan kali lipat dari teknik kultivasi biasa, serta bisa dianggap sebagai teknik dasar ahli sihir. Langkah pertama,
Lin Lei harus memahami letak elemen nadi sesuai dengan titik yang dia tunjuk. Di saat Lin Lei kebingungan kenapa harus mengikuti titik nadi dan tidak bisa mengeluarkan tenaga penuh, bahkan lebih baik memahat sesuka hati untuk menghasilkan pahat lebih rata dan rapi, Diren lantas menjelaskan, ahli sihir atribut tanah harus memahami sumber batu dan mempertahankan fokus, serta menggunakan kekuatan mental dalam proses memahat. Untuk membuktikannya, Diren meminta Lin Lei untuk melihat pahatan yang sebelumnya dia lakukan dengan kekuatan mental, dan ternyata semua nadi batu dalam proses pemahatan terputus. Diren menjelaskan, level tertinggi dari ukiran batu adalah kesempurnaan teknik dan keindahan batu, sehingga teknik dan elemen harus saling melengkapi. Itulah sebabnya seorang seniman dan ahli sihir bisa dianggap setara. Pasalnya sama-sama mengejar irama elemen. Hari demi hari di bawah bimbingan Diren, Lin Lei bukan hanya mengikuti kelas sihir atribut angin bersama dengan Dilea. Dia juga terus-menerus melatih teknik ukiran datar, sehingga bisa mempercepat pertumbuhan kekuatan mentalnya. Sampai akhirnya ketika Bebe merasa puas mendapatkan hadiah ukiran patung buatan Lin Lei, Diren justru memintanya untuk menghancurkan patung tersebut dengan alasan setiap ukiran sangat kasar dan tidak sesuai dengan aliran pahat datar, serta bertanya apa yang sebenarnya Lin Lei rasakan ketika memahat. Lin Lei mengatakan, setiap elemen seolah-olah sangat patuh dan bisa menghindari bila pahat, sehingga membuatnya tidak mendapatkan halangan apapun. Diren menjelaskan, bukan elemen yang patuh, melainkan Lin Lei tanpa sengaja memindahkannya, di mana ketika kekuatan mental secara signifikan meningkat, maka perasaan dan pengendalian elemen akan semakin kuat, bahkan mampu mengubah susunan elemen. Tapi hal itu masih dikatakan jauh dari kata cukup. Beberapa saat kemudian, ketika Yale dan 3 saudaranya ingin pulang kampung liburan, serta Lin Lei memutuskan untuk tetap berada di akademi dan tidak ingin membuang-buang waktu berlatih, seluruh orang di tempat ini dikejutkan dengan kedatangan beberapa murid yang tewas. Bahkan meski salah satu murid terbaik bisa bertahan hidup di pegunungan hewan magis, namun dia juga terluka parah. Yale menjelaskan, hanya murid di tingkat 5 ke atas yang baru bisa memasuki pegunungan hewan magis untuk uji kemampuan, dan hal itu tidak berlaku bagi murid seperti mereka. Diren menambahkan, tidak semua hal bisa didapatkan dari akademi. Itulah sebabnya mereka harus mendapatkan ujian hidup dan mati di pegunungan hewan magis. Bahkan murid yang berhasil selamat bisa dianggap sebagai ahli, tapi dia masih membutuhkan pengalaman. 3 tahun kemudian, setelah berlatih pahat tanpa henti, bahkan mampu menciptakan ukiran tanpa memutus nadi elemen, Diren mengatakan, ukiran Lin Lei sudah bisa dikirim ke galeri pameran, sehingga membuat Lin Lei bertanya, apakah dirinya bisa dianggap telah menguasai ukiran datar. Untuk membuktikannya, Diren meminta Lin Lei mengendalikan sihir dengan kekuatan mental dan menciptakan sayatan lurus di sebuah dinding batu. Dengan kekuatan mental untuk melihat setiap nadi elemen, Lin Lei lantas melepaskan sayatan tepat ke titik kosong. Dengan perasaan bangga, Diren mengatakan, teknik mengguncang tanah milik Lin Lei sudah setara dengan seorang penyihir level 5. Dengan kata lain, dia benar-benar sudah memasuki level 5. Beberapa saat kemudian, Lin Lei mendapatkan surat dari Wharton dan mengatakan, selain merindukan Lin Lei yang sudah lama tidak bertemu, Wharton juga mengatakan selalu teringat dengan kenangan masa kecil mereka saat asyik memburu Bebe. Sampai akhirnya harus berpisah dengan Lin Lei saat meninggalkan kota Praja Wusan. Bahkan dia sempat menangis ketika dahulu kala harus berpisah dengan Lin Lei. Hanya saja, kali ini berbeda dengan sebelumnya. Dikarenakan Wharton sudah tumbuh dewasa, dia berniat untuk menyusul Lin Lei menjadi kuat.
serta mengatakan sudah menjadi seorang prajurit level 2, bahkan sudah diterima di Akademi Prajurit Kerajaan Obren, dan sebentar lagi akan segera pergi dari kota Prajawusan. 就说到这里了，就要离开家乡了。 Keesokan harinya, di bawah bimbingan para guru akademi, Lin Lei terlihat mengikuti ujian tambahan level 5, sehingga membuat beberapa murid takjub kepadanya. Pasalnya hanya dalam waktu singkat, Lin Lei benar-benar telah menjadi seorang penyihir level 5. Seorang guru menjelaskan, ahli sihir level 5 adalah tulang punggung pasukan militer dan memiliki kemampuan mandiri, sehingga ujian tingkat 5 bukan hanya menguji kekuatan sihir, melainkan juga pertarungan nyata. Tidak berselang lama, Wakil Rektor Delan terlihat tiba di tempat ini. Tujuannya ingin secara pribadi menyaksikan ujian yang akan dilakukan oleh Lin Lei, di mana Lin Lei dibebaskan menggunakan berbagai cara untuk menahan serangan formasi sihir dan harus bertahan selama 10 menit untuk lulus ujian, serta dibolehkan untuk menyerah di tengah ujian. Tapi jika bersikeras, konsekuensinya akan dia tanggung sendiri. Setelah menjelaskan hal itu dan jam pasir mulai berjalan, satu persatu guru melepaskan serangan dengan beberapa atribut berbeda, sehingga memaksa Lin Lei mencoba menghindar dan menggunakan berbagai cara untuk bertahan. Tepat ketika Lin Lei mencoba memblokir serangan sihir atribut api, hal itu lantas menarik perhatian di Lea. Bahkan ketika Lin Lei berhasil melemparkan atribut api dengan teknik atribut anginnya, setiap guru menjadi sangat antusias untuk melepaskan serangan, dan juga Wakil Rektor semakin menaruh harapan kepada Lin Lei. Sampai akhirnya ketika waktu habis, Lin Lei terlihat berhasil bertahan dari gempuran para guru sihir, serta terlihat ada sebuah boneka elemen batu di belakangnya, sehingga langsung disambut meriah oleh seluruh penonton. Pasalnya Lin Lei benar-benar berhasil melewati ujian level 5 dan dinobatkan sebagai level 5 termuda dalam sejarah akademi. Singkatnya, bersama dengan ketiga sahabatnya, Lin Lei terlihat merayakan keberhasilannya menjadi seorang penyihir level 5 termuda di Akademi Ers. Dia juga mengatakan tujuannya ingin memasuki pegunungan hewan magis demi menguji kemampuannya. Namun dikarenakan mereka semua abok, tidak ada yang mengkhawatirkan ucapan Lin Lei barusan. Di saat Lin Lei ingin meninggalkan tempat ini, dia tiba-tiba saja dihampiri oleh Dilea, di mana Dilea mengetahui niatan Lin Lei untuk segera pergi ke pegunungan hewan magis, serta memberikan Lin Lei sebuah lencana dari akademi. Pasalnya benda tersebut akan berguna membantu Lin Lei membedakan mana teman dan mana lawan. Dia juga meminta Lin Lei untuk menjaga diri dengan baik. Keesokan harinya, Lin Lei mulai menjalankan rencana menuju pegunungan hewan magis, sementara seluruh anggota hanya menutupi kepergiannya dari guru akademi. Dengan menggunakan jubah hitam layaknya seorang penyihir misterius, Lin Lei lantas memulai perjalanan menuju pegunungan hewan magis untuk mengasah kemampuannya. Di saat Baby merasa bersemangat akhirnya melakukan petualangan bersama Lin Lei, Diren justru memintanya untuk berhati-hati selama berada di wilayah pegunungan hewan magis. Pasalnya dia bisa saja bertemu dengan gerombolan perampok. Baru saja Diren mengatakan hal itu, Lin Lei tiba-tiba saja mendapatkan serangan dari dua orang misterius, sehingga terjadilah baku hantam singkat. Namun baru saja Lin Lei ingin masuk ke dalam mode serius dan menggunakan kekuatan sihirnya, salah satu dari musuh ternyata berasal dari Akademi Ers bernama Desarte. Selain mengenali Lin Lei sebagai teman satu akademinya, Desarte juga mengetahui Lin Lei adalah salah satu jenius. Bahkan baru berusia 15 tahun sudah menjadi seorang penyihir level 5.
Kejadian itu bukan hanya menghentikan baku hantam, Delsarte juga memperkenalkan kedua rekannya bernama Cawa dan Mat, di mana mereka adalah prajurit bayaran yang sengaja dia sewa untuk menemaninya menjelajahi hutan pegunungan hewan magis. Meskipun Mat sempat meminta maaf atas kejadian sebelumnya, namun dia juga menegaskan di hutan pegunungan hewan magis berlaku hukum rimba. Siapa cepat menyerang orang asing, maka dialah pemenangnya. Hal itu juga merupakan cara terbaik untuk melindungi diri. Dengan adanya fakta tersebut, Delsarte lantas mengajak Linley berjalan bersamanya sehingga bisa menjadi lebih aman. Baru saja Linley menyetujuinya, Diren sempat mengatakan perjalanan bersama belum tentu aman. Namun Linley beranggapan selain Delsarte adalah teman satu akademinya dan bisa dipercaya, dia juga berniat berpisah dengan rombongan setelah benar-benar tiba di pegunungan hewan magis. 信得过。等到了魔手山脉， Sementara itu di galeri seni Prol, di Satuan Kon sedang berada di aula pameran biasa dan dihampiri oleh mbak-mbak pemandu lelang yang terlihat bingung kenapa si Aki menghabiskan waktu setiap hari di tempat ini. Tuan Kon menjelaskan dia tidak tertarik dengan ukiran batu yang telah memiliki harga, sedangkan berada di tempat ini bisa membuatnya mempertajam kejelian tentang ukiran. Namun sayangnya tahun ini dia belum menemukan sebuah ukiran yang bisa menarik perhatiannya. 不对， Melihat ukiran 3 patung dengan ketelitian luar biasa serta sangatlah halus, membuat Tuan Kon benar-benar tertarik dan merasa kagum. Bahkan dia mulai bertanya-tanya apakah ketiga ukiran tersebut dipahat dengan satu alat ukir. Hanya saja mengesampingkan pikirannya tersebut dan sudah tertarik saat pertama kali melihatnya, Tuan Kon sempat menawar masing-masing dari ketiga ukiran dengan harga 100 koin emas. Namun menyadari batas waktu lelang masih 2 minggu lagi, Tuan Kon justru menarik ucapannya serta ingin melihat apakah ada orang lain yang mau menawarnya lebih dulu. Sementara itu, di saat Delsarte merasa heran kenapa Linley buru-buru pergi ke hutan pegunungan magis padahal baru memasuki level 5, Linley sempat mengatakan latihan sebanyak apapun tidak akan sebanding dengan pertarungan nyata, sehingga dia berniat meningkatkan kekuatan. Meskipun Delsarte membenarkan ucapan Linley, tapi baginya berlatih sambil menghasilkan banyak koin emas jauh lebih menguntungkan, di mana hal itu bisa mereka lakukan dengan cara mendapatkan inti kristal magis dari hewan magis yang mereka habisi. Meskipun Linley mengetahuinya, tapi baginya inti kristal di bawah level 6 sangatlah murah. Bahkan ucapannya dibenarkan oleh Diren, di mana harga inti kristal di bawah level 6 tidaklah sebanding dengan harga ukiran batu yang sebelumnya Linley kirim ke galeri Prol. Delsarte mengatakan inti kristal magis level 6 bisa terjual 1000 koin emas. Oleh sebab itu, asalkan Linley bergabung dengan mereka, maka bukanlah masalah untuk mendapatkan banyak inti kristal level 6. Bahkan mungkin bisa menghabisi hewan magis level 7. Di saat Linley hanya terdiam mendengarkan hal itu, Mat lantas memprovokasi Linley dan mengatakan jika Linley tidak berani menantang hewan magis level tinggi, maka ucapan mencari pengalaman tempur hanyalah omong kosong. Bahkan jika hanya untuk sebuah latihan, nyawa tidaklah layak untuk dipertaruhkan. Tidak hanya itu, hewan level 6 dan 7 sangatlah berbeda. Bahkan dia sekalipun mungkin akan kabur jika benar-benar bertemu hewan level 7. Meskipun ucapan barusan adalah sebuah fakta, tapi Delsarte beralasan hanyalah berkhayal untuk bisa mengalahkan hewan magis level 7. Dan siapa tahu mereka benar-benar bisa melakukannya, bahkan mengalahkan Velociraptor level 7, di mana hewan magis tersebut dikenal berasal dari ras naga. Dan tiba-tiba sambil bersembunyi dari gerombolan para perampok, Diren lantas meminta Linley untuk tidak mengambil resiko. Selain Delsarte telah tewas, 2 tentara bayaran yang disewa tidaklah melakukan apapun. Tidak hanya itu,
Diren menyadari ada perbedaan dengan panah yang mengenai Delsarte dengan panah yang digunakan para gerombolan perampok. Di panah sebelumnya mengandung sihir kecepatan ekstrim, sehingga bisa menjadi kemungkinan penyerang sebelumnya adalah ahli sihir atribut angin dan setidaknya berada di level 5. Bahkan meski sama-sama berada di level 5, pengalaman bertarung Linley masih jauh dari musuh. Sedangkan perampok yang saat ini menunjukkan diri hanya orang biasa. Dengan adanya fakta tersebut, Diren meminta Linley untuk segera melarikan diri sebelum terlambat. Namun bukannya menuruti perintah Diren, Linley justru mengajak kedua tentara bayaran untuk melakukan perlawanan. Menyadari musuh juga memiliki seorang penyihir, sosok misterius lantas kembali melepaskan panah kecepatan ekstrim untuk melakukan serangan. Meskipun Chawa berhasil memblokir serangan tersebut berkat arahan dari Linley, tapi sayangnya dia justru terlebih dahulu berpuas diri. Pasalnya panah yang sebelumnya dia blokir mampu kembali berbelok arah dan menghabisinya. Di saat Linley benar-benar terkejut dengan kemampuan musuh yang mampu mengombinasikan kecepatan dan atribut angin dengan sangat sempurna, bahkan Diren terlihat emosi kenapa Linley tidak melarikan diri. Matt terlihat menunjukkan sikap aneh, seolah-olah memiliki rencana tersembunyi, dan tiba-tiba... Di tempat lain, ketika Tuan Kon terkejut ada yang menawar masing-masing patung dengan harga 300 koin emas, Tuan Deme terlihat menunjukkan diri dan juga tertarik dengan ketiga ukiran. Meski Tuan Kon mengatakan ketiga ukiran terlihat biasa serta diukir dengan cara yang kasar, bahkan meminta Deme untuk menjadikan ukiran patung orang yang sedang memanah sebagai pajangan, tapi Tuan Deme justru menolak saran tersebut. Dia bahkan menawar 1000 koin emas untuk setiap patung di hadapannya. Lagi dan lagi, meski Tuan Kon meminta Tuan Deme untuk mempertimbangkan keputusannya, serta di aula pameran masih banyak ukiran patung yang lebih baik dari ketiga patung, namun Tuan Deme tidaklah memperdulikannya. Tepat ketika Deme ingin menandatangani perjanjian lelang untuk mendapatkan ketiga ukiran patung, Tuan Kon pada akhirnya tidak bisa menahan diri. Dia bahkan menawar dengan harga 1010 koin emas. Tapi tidak ingin kalah, Tuan Deme segera menaikkan harga menjadi 1200 koin emas. Nah, di momen inilah Tuan Kon pada akhirnya mengakui memanglah ada keunikan dari ketiga patung, serta memiliki kualitas tinggi. Oleh sebab itu, Tuan Kon bersedia memberikan salah satu patung kepada Deme, serta bersedia membantunya mencari karya kelas atas lainnya. Namun sayangnya, Deme tidaklah menghiraukannya dan menaikkan harga menjadi 1300 koin emas, sehingga hal itu membuat Tuan Kon semakin emosi. Selain telah mengincar ketiga ukiran patung tersebut sejak 1 minggu yang lalu, dia setiap hari selalu datang ke tempat ini untuk mencegah orang lain mendapatkannya. Sayang seribu sayang, Tuan Deme jelas tidak memperdulikannya dan menawar dengan harga 1400 koin emas, sehingga Tuan Kon juga menaikkan harga menjadi 1500 koin emas. Di tengah-tengah keributan mereka berdua, pemilik galeri terlihat menunjukkan diri, sementara Tuan Deme juga berhenti menawar dan menyerahkan ketiga ukiran patung kepada Tuan Kon. Dia juga beralasan Tuan Kon sangat royal berani mengeluarkan harga tinggi untuk ukiran di galeri pameran biasa. Ya, bisa dibilang Tuan Deme ini kayak ngeledek Tuan Kon ya guys ya. Dan sudah bisa kita pastikan, dan kalian pastilah uga juga menduga kalau ketiga ukiran patung tersebut adalah buatan Linley Barus. Linley? Pasca kejadian sebelumnya, pemilik galeri Prol terlihat menemui para tetua akademi untuk menemui Linley, di mana selama beberapa tahun, aula pameran biasa tidak pernah menjual patung dengan harga tinggi. Bahkan dari 6 master ukiran, Linley bisa dianggap jauh di atas mereka, serta mengucapkan selamat kepada Akademi Ers memiliki ahli seni tingkat tinggi. Selain itu juga,
Galeri Prol bersedia memberikan kartu magis perak kepada Lin Lei dan mengizinkannya membuka aula pameran pribadi di aula pameran para ahli untuknya. Meskipun ucapan tersebut mengejutkan para tetua akademi dan juga di Lea yang tanpa sengaja mendengarnya, tapi sayangnya Lin Lei saat ini sedang tidak ada di akademi sehingga mereka tidak bisa menemuinya untuk sementara waktu. Di tempat lain, menyadari tidak bisa melarikan diri, Lin Lei pada akhirnya memutuskan untuk mencoba melakukan perlawanan serta menggunakan atribut angin untuk menemukan lokasi para musuhnya. Dengan perbedaan pengalaman bertarung, Lin Lei jelas kewalahan menghadapi penyihir misterius yang sedang dia hadapi, bahkan membuatnya harus terus menghindar dan menghindar. Di saat Lin Lei baru menyadari musuh selalu menjaga jarak dan tidaklah berani mendekat, serta Diren mengatakan musuh mungkin tidak mahir melakukan baku hantam jarak dekat, BB sempat menawarkan diri untuk turun tangan menghadapinya, namun Lin Lei segera menolaknya dengan alasan hal ini adalah ujian baginya. Jadi jika bukan dalam situasi terdesak, BB tidak diizinkan turun tangan. Kemudian dia kembali mencoba mendesak musuh melakukan pertarungan jarak dekat. Dan benar saja, musuh selalu menjaga jarak serta terus menghindari pertarungan jarak dekat. Bahkan ketika Lin Lei kembali menjauh, dia memiliki kesempatan melepaskan panah dengan atribut angin. Melihat Lin Lei tidak lagi berdaya pasca terkena panahnya, sosok misterius lantas memintanya untuk menyerah. Pasalnya dia beranggapan Lin Lei tidaklah memiliki kesempatan untuk menang. Selain itu juga dari semua pengalamannya, si Udin merasa bahwa para bangsawan dari Akademi Sihir selalu saja bersikap sok hebat, padahal tidak memiliki kemampuan. Tepat ketika si Udin benar-benar ingin segera menghabisi Lin Lei, hal mengejutkan tiba-tiba saja terjadi, di mana serangan yang sebelumnya Lin Lei lepaskan dalam serangan jarak dekat, ternyata adalah sebuah simbol sihir tanah untuk menciptakan teknik sihir gravitasi. Singkatnya, pasca berhasil mengalahkan si Udin, Lin Lei terlihat mengubur jasad Delsarte. Dia juga berjanji kepada dirinya sendiri tidak akan pernah lagi membiarkan rekannya terluka ataupun tewas. Tidak lagi menunda waktu, Lin Lei lantas melanjutkan perjalanan menuju pegunungan hewan magis. Meski BB sempat kembali bertanya kenapa Lin Lei tidak membiarkannya turun tangan, namun Lin Lei tetap beranggapan hal ini adalah ujian baginya, sehingga dia ingin menyelesaikan setiap masalah dengan kemampuannya sendiri. Tidak berselang lama, Lin Lei akhirnya benar-benar tiba di wilayah pegunungan hewan magis, dikenal juga sebagai pegunungan nomor 1 di benua, bahkan memiliki hewan magis tak terhitung jumlahnya, bisa dianggap sebagai salah satu tempat paling berbahaya. Dengan adanya fakta tersebut, Lin Lei lantas menggunakan atribut anginnya untuk memeriksa setiap lokasi di sekitarnya. Di saat Lin Lei beranggapan hanya ada hewan magis tingkat rendah, Diren lantas memintanya untuk tidak kehilangan kewaspadaan. Pasalnya hewan magis level tinggi mampu menyembunyikan diri ke dasar tanah. Bahkan hewan magis di tingkat alam suci mampu menyamarkan diri. Perkataan Diren barusan langsung terbukti, di mana hewan magis badak tanah level 3 langsung melakukan serangan.
Namun untungnya saja, Lin Lei mampu dengan mudah menghadapi hewan tersebut dengan kombinasi atribut angin dan teknik baku hantamnya. Meskipun hewan magis yang baru saja Lin Lei habisi hanya berada di level 3, namun melihat inti kristal monster tersebut sempat membuat Diren terkejut, di mana menurutnya inti kristal milik badak tanah cukup langka dan bisa dijual dengan harga ratusan koin emas. Dengan kata lain, perjalanan pertama Lin Lei memasuki pegunungan hewan magis cukup beruntung. Beberapa saat kemudian, menuruti permintaan BB, Lin Lei lantas memanggang daging badak tanah. Terlebih lagi dikarenakan mereka belum makan selama perjalanan menuju wilayah pegunungan hewan magis, hal itu membuat BB terlihat sangat tidak sabar, sehingga membuat Lin Lei kehilangan konsentrasi mengendalikan sihirnya. Keesokan harinya, Lin Lei terlihat kembali melanjutkan perjalanan. Tujuannya jelas ingin menelusuri wilayah pegunungan hewan magis lebih dalam. Tanpa sengaja melihat tanaman rambat yang seolah-olah hidup, Diren lantas meminta Lin Lei untuk mengambil jalan memutar, serta tidak sembarangan menebang tanaman berduri yang merambat menghalangi jalan, sehingga bisa mengurangi konsekuensi yang tidak diinginkan. Terlebih lagi, mereka tidak mengetahui apa yang ada di dalamnya. Di saat Lin Lei kembali teringat dengan semua impian Del Sarte sangat ingin memasuki pegunungan hewan magis, Diren lantas memintanya untuk lebih fokus memikirkan diri sendiri. Pasalnya semakin dalam memasuki pegunungan, maka semakin banyak hewan magis tingkat tinggi, sehingga Diren meminta Lin Lei untuk tidak pernah lengah dan tiba-tiba... Melihat begitu banyak jasad orang tergeletak di tempat ini, jelas membuat Lin Lei terkejut bukan main. Bahkan setelah memastikan tidak ada satupun orang yang masih hidup, Lin Lei lantas memberanikan diri mendekati setiap jasad untuk melakukan pemeriksaan dan bertanya-tanya, hewan magis apa yang telah menghabisi mereka dan meninggalkan cedera fatal di setiap korban. Menurut analisanya, Diren menduga bukanlah ulah dari hewan magis, melainkan tindakan manusia yang menggunakan cara sadis untuk menghabisi musuh, bahkan mungkin memiliki kemampuan sangat mengerikan. Di saat Lin Lei beranggapan hati manusia jauh lebih kejam daripada para hewan magis, Diren lantas meminta Lin Lei untuk segera meninggalkan tempat ini. Pasalnya bau darah bisa memancing hewan magis tingkat tinggi mendekat. Lagi dan lagi, ucapan Diren barusan langsung terbukti, di mana kelompok hewan magis serigala angin terlihat mulai memenuhi tempat ini oleh aroma darah yang ditimbulkan para mayat. Di saat BB beranggapan hanya ada 5 monster serigala, Lin Lei mengatakan mereka bukan serigala biasa, melainkan kelompok monster serigala angin. Selain memiliki kecerdasan cukup tinggi, kerjasama antar kelompok juga sangat tinggi. Hanya saja alih-alih meninggalkan tempat ini, Lin Lei justru berniat menjadikan kelompok serigala angin sebagai bahan latihannya. Meskipun harus menghadapi 5 monster sekaligus, bahkan mereka selalu bekerja sama untuk menyerang dari beberapa arah berbeda, namun sayangnya Lin Lei memiliki atribut ganda, di mana selain mampu menggunakan atribut angin untuk melakukan serangan, dia juga memiliki atribut tanah untuk bertahan, sehingga 1 lawan 5 bukanlah masalah besar. Dia juga pada akhirnya mampu menghabisi 1 persatu monster serigala angin. Baru saja Diren memuji kemampuan kombinasi sihir dan teknik prajurit Lin Lei cukup fleksibel, salah satu serigala ternyata hanya berpura-pura mati dan langsung melarikan diri, sehingga Diren segera meminta Lin Lei untuk menghabisinya.
Pasalnya jika monster tersebut melarikan diri dan meminta bantuan, maka pastilah akan menjadi masalah besar. Dalam aksi pengejaran cukup panjang, serta monster serigala terlihat memiliki kecepatan luar biasa untuk menghindari setiap serangan, Lin Lei pada akhirnya memacu kecepatan atribut anginnya ke tingkat ekstrim untuk melakukan pengejaran. Meskipun pada akhirnya berhasil menghabisi buruannya, namun sayangnya hal itu sudah terlambat. Pasalnya Lin Lei justru sudah memasuki wilayah kelompok serigala angin. Selain terdapat banyak monster serigala angin, ada juga ratu dan raja serigala di tempat ini. Bahkan diketahui, level kedua raja dan ratu tersebut paling rendah berada di tingkat 5. Menyadari Lin Lei kembali menghadapi situasi yang sangat berbahaya, bahkan jumlah musuh yang mengepung jauh lebih banyak dan kekuatan mereka juga tidak bisa diremehkan, kakek Delin segera memperingatkannya agar tidak menghadapi mereka secara langsung. Meskipun Lin Lei juga menyadarinya, namun para monster serigala jelas tidaklah akan membiarkannya melarikan diri. Tisu! Melihat Lin Lei mulai kesulitan, BB pada akhirnya turun tangan menggunakan kecepatannya untuk mengalihkan beberapa pasukan serigala, sehingga Lin Lei bisa fokus menghadapi ratu dan raja serigala angin. Meskipun Lin Lei telah menggunakan avatar sihir tanah untuk membantunya melakukan baku hantam, tapi sayangnya ratu dan raja serigala juga sama-sama berada di level 5, sehingga pertarungan tersebut tetap saja membuatnya terus-menerus terdesak. Tepat ketika Lin Lei sudah hampir kehabisan energi sihir, kakek Delin lantas memintanya untuk segera menggunakan cincin panlong, sehingga mampu membantu Lin Lei memulihkan energi dan melepaskan kekuatan sihir lebih kuat, serta menghabisi kedua penguasa monster serigala angin. Setelah pertarungan singkat barusan, Lin Lei bertanya kepada kakek Delin, kenapa dirinya tiba-tiba menjadi jauh lebih kuat. Kakek Delin menjelaskan bahwa semua itu adalah efek dari cincin panlong. Dengan cincin tersebut, penggunaan kekuatan sihir hanya membutuhkan 1/6 dari energi sihir yang biasanya diperlukan, sehingga berarti seorang penyihir bisa menggunakan jauh lebih banyak sihir sebelum kehabisan tenaga. Selain itu juga, cincin panlong adalah harta karun tingkat tertinggi. Jika keberadaannya diketahui oleh orang lain, bahkan para ahli tingkat sains sekalipun pasti akan berebut untuk memilikinya. Mendengarkan penjelasan barusan, Lin Lei akhirnya memahami betapa berharganya cincin yang selama ini berada di tangannya. Singkatnya, ketika Lin Lei ingin mengambil inti kristal kedua monster serigala, dia tiba-tiba saja mendapatkan serangan dari seorang prajurit level 6 yang memiliki atribut kegelapan, bahkan mampu menetralisir kemampuan sihir. Untungnya saja dalam situasi terdesak, BB menunjukkan diri dan langsung menghabisi sosok misterius tersebut. Melihat Lin Lei terluka, BB segera menghampirinya dan merasa sangat bersalah karena menganggap dirinya terlalu lambat membantu. Namun Lin Lei tidak menyalahkan sahabat kecilnya tersebut. Dia sadar bahwa luka yang dideritanya terjadi karena dirinya sendiri masih belum cukup kuat. Meskipun demikian, Lin Lei juga menyadari bahwa kali ini dia berhasil selamat berkat bantuan BB. Jika bukan karena kecepatan dan kemampuan luar biasa milik BB, akibatnya mungkin akan jauh lebih buruk. Tidak sampai di sini,
Kakek Delin yang kini hanya berupa roh merasa sedih karena tidak bisa membantu secara langsung. Dia ingin melindungi Linley, tetapi kekuatannya sangat terbatas. Namun Linley menenangkannya dan mengatakan bahwa dirinya baik-baik saja. Kemudian Linley mengungkapkan rasa herannya terhadap musuh yang baru saja dia hadapi. Pasalnya kecepatan orang itu begitu luar biasa hingga bahkan sihir angin miliknya tidak mampu menandinginya. Kakek Delin menjelaskan, pembunuh tersebut kemungkinan adalah seorang prajurit tingkat 6 yang mengelola energi tempur atribut kegelapan, di mana energi tempur jenis itu sangat langka dan memiliki berbagai teknik rahasia yang aneh. Di aliansi suci sendiri, kultivasi atribut kegelapan bahkan dilarang. Karena itulah, kakek Delin juga cukup terkejut saat bertemu pengguna kekuatan tersebut. Menyadari pembunuh tersebut datang karena keributan yang sebelumnya terjadi, serta situasi juga sangat berbahaya, Linley lantas memutuskan pergi meninggalkan lokasi tersebut. Keesokan harinya, BB mulai memeriksa hasil rampasan yang mereka dapatkan. Dengan penuh semangat, dia menemukan 102 kristal sihir dan 7 batu sihir, ditambah 10 batu sihir yang sebelumnya sudah mereka peroleh. Dengan hasil seperti itu, BB yang selalu memikirkan makanan langsung menghitung berapa banyak kaki babi panggang yang bisa dibelinya dengan harta tersebut. Sementara kakek Delin memperkirakan bahwa seluruh barang itu bernilai sekitar 15.000 koin emas. Meskipun begitu, Linley tidak merasa terlalu gembira. Dia tahu bahwa setiap kristal dan batu sihir itu mungkin diperoleh dengan pengorbanan darah banyak orang. Penggunungan monster memang tempat yang penuh bahaya, baik dari monster maupun manusia. Baby tetap berusaha menghiburnya. Dia dengan percaya diri mengatakan bahwa selama dirinya berada di sisi Linley, tidak ada bahaya yang perlu ditakutkan. Linley hanya tersenyum dan mengakui bahwa Baby memang sangat kuat, kemudian mengajaknya untuk masuk lebih dalam ke wilayah pegunungan hewan magis. Singkatnya, selama perjalanan, Linley sempat dihadang oleh 3 monster babi tanah, tapi dia dengan mudah menjatuhkan ketiganya dengan teknik sihirnya. Bersama dengan hal itu, Linley justru dikejutkan dengan kemunculan Matt, alias salah satu tentara bayaran yang sebelumnya disewa oleh Delsarte. Melihat perkembangan Linley sangatlah drastis, Matt sangat terkejut. Menurutnya, hanya dalam waktu 1 bulan, kekuatan Linley telah meningkat secara luar biasa. Matt bahkan memuji bagaimana Linley mampu mengalahkan 3 monster babi tanah sendirian. Dia penasaran bagaimana Linley bisa berkembang begitu cepat dan terus-menerus menanyakan rahasianya. Namun sayangnya, Linley tidak terlalu tertarik menjawabnya. Dia hanya mengajak Baby melanjutkan perjalanan. Matt yang tidak ingin kehilangan kesempatan segera meminta izin untuk ikut bersama mereka. Menurutnya, berpergian dalam kelompok jauh lebih aman. Mereka bisa bergantian berjaga pada malam hari dan saling membantu saat menghadapi bahaya. Meskipun menaruh rasa curiga, Linley pada akhirnya mengizinkan Matt ikut bersamanya. Sementara Matt jelas memiliki niat jahat untuk merebut harta Linley, seperti halnya tindakan yang pernah dia lakukan kepada seorang gadis. Beberapa hari kemudian saat mereka beristirahat, Matt menawarkan diri untuk menggantikan Linley berjaga malam dan memintanya untuk beristirahat. Sampai akhirnya ketika Matt menyangka Linley telah tertidur lelap, dia lantas memulai aksinya untuk menghabisinya. Siapa sangka, Matt telah masuk ke dalam jebakan Linley, bahkan mencoba beralasan hanyalah salah paham, dan secara diam-diam ingin melakukan serangan. Tapi sayangnya, dia bukanlah tandingan Linley. Dalam situasi terdesak, Matt kembali berpura-pura memohon ampun, serta ingin melepaskan serangan diam-diam. Tapi sayangnya, hal itu tidaklah membuahkan hasil apapun.
Keesokan harinya, pasca Lin Lei selesai membersihkan tubuhnya, kakek Delin mengatakan, selama beberapa waktu terakhir, Lin Lei memang mengalami banyak kesialan karena terus-menerus menjadi sasaran para pembunuh. Alasannya sederhana, Lin Lei selalu berpergian sendirian sehingga menjadi target yang mudah. Dan sebaliknya, kelompok lebih besar terkadang bisa berbulan-bulan tanpa bertemu bahaya yang berarti. Namun di pegunungan monster, keberuntungan dan kesialan selalu datang tanpa diduga. Meskipun perjalanan ini penuh resiko, kakek Delin juga harus mengakui bahwa hasil yang diperoleh sangatlah besar. Seorang penyihir tingkat 5 ataupun tingkat 6 biasanya hanya mampu memperoleh beberapa ribu koin emas setiap bulan dengan mempertaruhkan nyawa. Namun dalam waktu singkat, Lin Lei sudah mendapatkan keuntungan yang jauh lebih besar. Di saat Lin Lei sedang memikirkan hal tersebut, Baby justru tertawa santai. Menurutnya, pegunungan monster tidak terlalu berbahaya, pasalnya mereka belum bertemu lawan yang benar-benar kuat. Namun sayangnya, ucapan itu ternyata terlalu cepat. Di hadapan mereka, bahaya yang sesungguhnya mulai mendekat. Seekor monster Velociraptor tingkat 7 tiba-tiba saja muncul. Namun bukannya takut, Baby justru ingin menguji kekuatannya.